Fisiologi panca indera. 1. Indera penglihat. Alat indera penglihat pada manusia adalah mata. Indera penglihat disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Mata memiliki sejumlah reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Selain itu, terdapat alat tambahan yang terdiri dari alis mata, bulu mata, otot penggerak bola mata, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Bagian-bagian mata. Yang pertama ada alis mata. Terdiri dari rambut kasar, melintang di atas mata, yang berfungsi untuk mempercantik wajah dan melindungi mata dari keringat yang mengalir dari dahi. Kedua, bulu mata. Merupakan barisan rambut yang terdapat pada ujung kelopak mata, berfungsi melindungi bola mata dari masuknya debu dan partikel. Pada bulu mata terdapat kelenjar sebasea atau kelenjar minyak yang disebut kelenjar Zeiss, terletak pada akar bulu mata. Infeksi pada kelenjar sebasea disebut binti atau cordeolum. Ketiga, otot penggerak bola mata. Pada setiap mata terdapat 6 otot lurik yang menghubungkan bola mata dengan tulang di sekitarnya. Otot ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata sehingga mata dapat mengering ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Gerakan bola mata berada di bawah kesadaran. Kelopak mata. Kelopak mata terdiri dari 2 bagian, yaitu pada kelopak mata atas dan kelopak mata bawah, yang berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan. Mulai dari dalam menuju ke arah luar, kelopak mata terdiri atas 5 lapis, yaitu konjungtiva, atau selaput lendir yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan melapisi juga permukaan bola mata. 2. Kelenjar meibomian, yang dapat menghasilkan lemak untuk mencegah pelekatan kedua kelopak mata. Yang ketiga, lapisan tarsal, yaitu lapisan jaringan ikat yang kuat untuk menunjang kelopak mata. Yang keempat, otot orbicularis oculi, yaitu otot yang berfungsi menutup bola mata. Yang kelima, jaringan ikat. Kemudian ada retina. Retina merupakan lapisan terdalam dari bola mata. Retina terdiri dari 3 lapisan neuron, yaitu lapisan sel batang dan sel kerucut, lapisan neuron bipolar, dan lapisan neuron ganglion. Lensa mata. Lensa mata terletak di belakang pupil dan iris, berbentuk cembung, bersifat transparan, serta dikelilingi oleh jaringan yang mengikatnya, ligamentum suspensorium. Lensa mata terdiri atas lapisan serat protein. Apabila lensa mata menjadi keruh, maka akan mengganggu penglihatan. Ini disebut katarak. Lensa mata membagi mata menjadi 2 bagian, yaitu ruang antara kornea dengan lensa atau ruang muka dan ruang belakang lensa atau ruang belakang. Kedua ruang tersebut berisi cairan kental dan transparan seperti jeli. Ruang muka berisi aqueous humor dan yang berfungsi menjaga bola mata serta memberi nutrisi untuk kornea dan lensa. Sedangkan ruang belakang berisi vitreous humor yang berfungsi untuk menyokong struktur lensa dan mata. Mekanisme kerja mata. Cahaya masuk ke mata dan diterima oleh kornea, jendela mata kita. Cahaya melewati pupil atau tirai menuju lensa atau proyektor yang memfokuskan cahaya ke retina atau layar. Selanjutnya, kelainan-kelainan pada mata. Kebutaan adalah kondisi di mana kurangnya persepsi visual karena faktor fisiologis atau fisik dan neurologi atau syaraf. Kebutaan terbagi menjadi 2, parsial dan lengkap. Kebutaan parsial berarti memiliki visi atau pandangan yang sangat terbatas. Kebutaan lengkap berarti tidak dapat melihat apa-apa dan tidak bisa melihat cahaya.
Selanjutnya ada astigmatisme atau silindris. Adalah suatu kondisi mata atau penglihatan di mana penglihatan menjadi kabur yang disebabkan oleh kornea yang tidak teratur. Kemudian ada buta warna. Terjadi ketika ada masalah dengan butiran sensor warna pigmen dalam sel-sel saraf tertentu dari mata. Selanjutnya ada rabun dekat atau hipermetropi, yaitu gangguan pada penglihatan yang disebabkan lensa mata terlalu pipih. Bayangan benda yang dilihat terbentuk di belakang retina sehingga mata tidak dapat melihat benda-benda yang dekat. Yang terakhir, ketajaman penglihatan. Visus, ketajaman penglihatan binikular, tunggal, pemeriksaan visus, perkembangan visus bayi. Kemudian penglihatan perifer, penilaian ketajaman penglihatan. Kemudian ada indera pengecap, sistem pengecap dan sistem gustatori terdapat di lidah. Pada lidah terdapat reseptor perasa yang dapat membedakan rasa yang disebut taste buds. Reseptor pada lidah akan digantikan oleh reseptor yang baru setiap 10 hari sekali. Lidah mempunyai lapisan mukosa yang menutupi bagian atas lidah dan permukaannya tidak rata, serta ada tonjolan-tonjolan yang disebut dengan papila. Pada papila ini terdapat reseptor untuk membedakan rasa makanan. Apabila pada bagian lidah tersebut tidak terdapat papila lidah, dia menjadi tidak sensitif terhadap rasa. Berdasarkan bentuknya, papila dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu papila filiformis adalah papila yang berbentuk seperti benang. Papila ini banyak terdapat pada bagian depan lidah. Yang kedua adalah papila uniformis, adalah papila yang berbentuk seperti tonjolan kepala jamur. Papila ini terdapat pada bagian depan lidah dan bagian sisi lidah. Yang ketiga ada papila circumvallata, adalah papila yang berbentuk seperti huruf V terbalik dan terdapat pada pangkal lidah. Di setiap papila terdapat banyak tunas pengecap dan atau kuncup pengecap. Setiap tunas pengecap terdiri dari 2 jenis sel, yaitu sel penyokong yang berfungsi untuk menopang dan sel pengecap yang berfungsi sebagai reseptor dan memiliki tonjolan seperti rambut yang keluar dari tunas pengecap. Setiap tunas pengecap dan akan merespon secara maksimal terhadap salah satu rasa. Tunas pengecap dapat membedakan 4 macam rasa, yaitu rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Tunas pengecap rasa manis lebih banyak terdapat di ujung lidah. Tunas pengecap rasa pahit terletak di pangkal lidah. Tunas pengecap rasa asam terdapat di tepi belakang lidah, belakang kiri dan kanan lidah. Serta tunas pengecap rasa asin terletak di tepi depan kiri dan kanan lidah. Sejumlah tunas pengecap juga terdapat pada tengkorok dan langit-langit rongga mulut. Fungsi lidah selain sebagai indera pengecap yaitu mengatur letak makanan ketika dikunyah, membantu mendorong makanan ke kerongkongan pada waktu menelan, dan sebagai alat bantu dalam berbicara. Selain itu, indera lain yang turut berperan pada persepsi pengecapan adalah indera pembau. Kemampuan pengecap seseorang tergantung pada pertama, faktor individual. Misalnya pada seorang yang sedang sakit, maka kepekaan pengecapannya akan berkurang. 2. Nilai ambang. Misalnya seseorang yang sudah terbiasa makan makanan yang asam akan lebih tinggi daripada orang yang tidak biasa makan asam. Nilai ambang ini tergantung dari kebiasaan seseorang. Yang ketiga, konsentrasi. Misalnya pada seseorang yang makan suatu mangkok garam, lama-kelamaan tidak akan merasakan asin lagi seperti pertama kali memakannya. Selanjutnya ada distribusi reseptor. Reseptor rasa adalah jenis reseptor yang memfasilitasi sensasi rasa. Ketika makanan atau zat lain masuk ke mulut, molekul berinteraksi dengan air liur dan terikat pada reseptor rasa di rongga mulut dan lokasi lainnya. Molekul yang memberi sensasi rasa dianggap sapit. Reseptor rasa dibagi menjadi 2 kelompok. Tipe pertama, manis, pertama kali dikarakterisasi pada tahun 2001. Tipe kedua, pahit, pertama kali dikarakterisasi pada tahun 2000.
Pada manusia dikenal ada 25 reseptor pahit yang berbeda. Pada kucing ada 12, pada ayam ada 3, dan pada tikus diketahui ada 35 reseptor pahit yang berbeda. Nah, sistem pengecap terdiri dari sel-sel reseptor pengecap di perasa. Ada 3 jenis papila yang terlibat dalam perasa, papila fungiformis, papila foliat, dan papila circumvalik. Jenis keempat, papila filiform, tidak mengandung pengecap. Di luar papila reseptor rasa juga berada di langit-langit dan bagian awal sistem pencernaan, seperti laring dan esofagus bagian atas. Ada 3 saraf kranial yang menginservasi lidah. Saraf vagus adalah saraf kranialis ke-10, yang sebagian besar sarafnya merupakan saraf parasimpatis. Saraf glosopharyngeal. Saraf glosopharyngeal adalah saraf kranial ke-9, tidak memiliki peran yang cukup penting kecuali terkait peranannya dalam gag reflex. Terakhir, dan saraf wajah dikenal sebagai saraf kranial ke-7. Saraf ini melakukan 2 fungsi utama. Saraf wajah menyampaikan beberapa informasi sensorik dari lidah dan bagian dalam mulut. Fungsi dan mekanisme aksi dari reseptor lidah. Fungsinya yaitu rasa membantu mengidentifikasi racun, menjaga nutrisi, dan mengatur nafsu makan, respon imun dan motilitas gastrointestinal. 5 rasa dasar yang dikenal saat ini: asin, manis, pahit, asam, dan umami. Sensasi rasa asin dan asam keduanya terdeteksi melalui saluran ion. Rasa manis, pahit, dan umami bagaimanapun dapat dideteksi melalui reseptor rasa yang digabungkan dengan protein. Nah, ini adalah anatomi dari indera pengecap. Ada papila, kalian bisa lihat di sini ada di situ ditunjukkan ada reseptor pahit, asam, asin, manis, dan juga ada sel pengecap, pori pengecapnya, sel penyokongnya, silia, epitelida. Indra pendengaran. Indra pendengaran manusia adalah telinga. Selain sebagai indra pendengar, telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Suara ditimbulkan akibat getaran atmosfer yang dikenal sebagai gelombang suara, yang kecepatan dan volumenya berbeda-beda. Gelombang suara bergerak melalui rongga telinga luar yang menyebabkan membran timpani bergetar. Getaran tersebut selanjutnya diteruskan menuju incus dan stapes, melalui malleus yang terikat pada membran itu, karena gerakan-gerakan yang timbul pada setiap tulang ini sendiri. Tulang-tulang itu memperbesar getaran yang kemudian disalurkan melalui fenestra vestibular menuju perilimfa. Getaran kemudian dialihkan melalui membran menuju endolimfa dalam saluran koklea dan rangsangan mencapai ujung-ujung akhir saraf dalam organ korti untuk kemudian diantarkan menuju otak oleh nervus auditorius. Telinga luar. Daun telinga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Saluran telinga luar berfungsi menghasilkan minyak serumen. Saluran telinga luar yang terdekat dengan lubang telinga dilengkapi dengan rambut-rambut halus untuk menjaga agar benda asing tidak masuk. Dan terdapat kelenjar lilin yang berperan menjaga agar permukaan saluran telinga luar dan gendang telinga tidak kering. Bagian terdalam dari telinga luar adalah gendang telinga, berupa selaput tipis yang berbatasan dengan telinga tengah. Gendang telinga berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi. B. Telinga tengah. Telinga
Telinga pada bagian tengah merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis yang dilapisi jaringan mukosa. C. Telinga dalam. Jendela oval berfungsi untuk menerima bunyi koklea atau rumah siput berupa tabung yang melingkar seperti spiral dan berisi cairan limfa. Di dalam koklea terdapat korti yang banyak mengandung ujung-ujung sel saraf pendengaran. Sel-sel saraf pendengaran ini berupa sel-sel rambut yang peka terhadap rangsangan bunyi. Di telinga dalam terdapat bagian yang berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan tubuh dan untuk mendeteksi posisi tubuh. Bagian tersebut berbentuk setengah lingkaran yang tersusun menjadi satu kesatuan, yaitu 3 saluran setengah lingkaran. Uji tes Weber. Tes Weber merupakan cara lain untuk mengevaluasi gangguan pendengaran konduktif dan sensorineural. Hasil tes RIN harus dibandingkan dengan tes Weber untuk mendeteksi gangguan pendengaran sensorineural. Gangguan pendengaran konduktif terjadi saat gelombang suara tidak mampu melewati telinga bagian tengah ke telinga bagian dalam. Hal ini bisa disebabkan oleh masalah saluran telinga, gendang telinga atau telinga tengah seperti infeksi telinga, penumpukan kotoran telinga, gendang telinga yang tertusuk, cairan di telinga tengah, kerusakan tulang kering di telinga tengah. Gangguan pendengaran sensorineural merupakan kerusakan yang terjadi di bagian manapun dari sistem saraf khusus telinga. Ini termasuk saraf pendengaran, sel-sel rambut di telinga bagian dalam, dan bagian lain dari koklea. Biasanya jenis gangguan pendengaran ini terjadi akibat paparan suara yang bising dan semakin bertambahnya usia. Tes keseimbangan. Keseimbangan adalah pengaturan koreografi yang pengambilan informasi sensorik dari berbagai organ dan mengintegrasikannya untuk menginformasikan tubuh yang berkaitan erat dengan gravitasi dan bumi. Pengaturan keseimbangan di dalam telinga diatur oleh aparatus vestibularis yang memberikan informasi penting untuk sensasi keseimbangan dan untuk koordinasi gerakan-gerakan mata dan posisi tubuh. Aparatus vestibularis terletak di dalam tulang temporalis di dekat koklea, kanalis, semisirkularis, dan organ otolit yaitu sacculus dan utriculus. Pada bagian dasar saluran tengah lingkaran terdapat bagian yang disebut ampula. Di dalam ampula tersusun banyak sel rambut kecil bersilia. Sel rambut berfungsi sebagai reseptor dan dinamakan krista. Krista terbenam dalam suatu zat seperti gelatin yang disebut kupula. Apabila kepala kita melakukan gerakan menggeleng, cairan perilimfa akan bergoyang dan menstimulasi sel-sel rambut untuk mengirimkan impuls saraf ke otak. Bagian inilah yang berperan dalam kesetimbangan gerakan. Sementara itu, vestibulum berperan saat terjadi keseimbangan gravitasi, yakni gerakan kepala tegak atau datar. Vestibulum merupakan rongga di tengah labirin yang terletak di belakang koklea. Pada faktanya, keseimbangan tidak hanya terbentuk oleh sistem vestibular yang ada di dalam telinga, tapi juga oleh sistem visual dan sensorik manusia. Jika salah satu dari sistem ini rusak, maka kita akan mengalami pusing atau kehilangan keseimbangan. Indra pembau atau hidung. Hidung ialah indera yang kita gunakan untuk mengenali suatu lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Serabut-serabut pada saraf penciuman terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi rangsangan zat kimia dalam bentuk gas di udara atau kemoreseptor. Struktur dari indera ini yang pertama, 1.
sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel, kedua sel-sel pembau atau sel olfaktori yang berupa sel saraf sebagai reseptor. Sel-sel olfaktori sangat peka terhadap rangsangan gas kimia atau kemoreseptor. Sel-sel olfaktori memiliki tonjolan ujung dendrit berupa rambut yang terletak pada selaput lendir hidung. Sedangkan ujung yang lain berupa tonjolan akson membentuk berkas yang disebut dengan saraf otak 1 atau nervus olfaktori. Saraf ini akan menembus tulang lapisan dan masuk ke dalam otak manusia. Bagian-bagian hidung. Bagian-bagian hidung yaitu sebagai berikut. Lubang hidung mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Rambut hidung mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernapas. Selaput lendir mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Serabut saraf ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernapasan. Saraf pembau ini mempunyai fungsi untuk mengirimkan bau-bauan ke bagian otak. Yang selanjutnya adalah cara kerja hidung adalah sebagai berikut. Rangsangan atau bau menuju ke lubang hidung, lalu menuju ke epitelium olfaktori, lalu menuju ke mukosa olfaktori, lalu menuju ke saraf olfaktori, lalu menuju ke talamus, lalu menuju ke hipotalamus, dan terakhir menuju ke otak.